Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Di sini saya Risma Handayani dan rekan saya nanti Nur Muhammad. Kita adalah kelompok 2 dari kelas SPIA semester 5. Nah, tujuan kita di sini adalah untuk membuat video presentasi mata kuliah sosiologi yang diampu oleh Bu Andita. Materi yang akan kita bahas adalah teori pertukaran sosial. Kalian pasti bertanya-tanya kan, apa sih teori pertukaran sosial itu? Daripada penasaran, langsung aja kita masuk ke materinya. Pertukaran sosial adalah teori ilmu sosial yang didasarkan pada gagasan bahwa hubungan antara dua orang diciptakan melalui analisis biaya dan manfaat. Secara umum, teori adalah bahwa suatu hubungan memiliki sosial dan pengorbanan yang saling berinteraksi. Teori ini menyatakan bahwa suatu hubungan sosial memiliki unsur imbalan, pengorbanan dan manfaat yang menguntungkan kedua belah pihak. Imbalan adalah hasil yang dicapai setelah pengorbanan dilakukan. Jika hubungan terasa merugikan, biasanya orang cenderung menjauhi atau mengakhirinya. Tokoh pencetus teori pertukaran sosial yaitu, menurut George C. Homans, tokoh utama yang mengembangkan teori pertukaran sosial pada tahun 1960-an. Homans memandang perilaku sosial sebagai pertukaran aktivitas dan hadiah dengan dasar bahwa manusia bertindak rasional untuk memaksimalkan imbalan dan meminimalkan biaya dalam interaksi sosial. Karyanya yang terkenal adalah Social Behavior, Its Elementary Forms, 1961. Yang kedua, menurut Peter M. Blau, sosiolog yang mengembangkan teori ini lebih lanjut ke tingkat yang lebih kompleks, yakni struktur sosial. Blau melihat bahwa proses pertukaran mengatur perilaku manusia dan hubungan antar individu maupun kelompok, termasuk diferensiasi, status, dan kekuasaan dalam masyarakat. Karyanya terkenal adalah Exchange and Power in Social Life, 1964. Yang ketiga adalah Jones W. Tibbets dan Harold Hartley, psikolog sosial yang juga berkontribusi mengembangkan teori pertukaran sosial dengan memandang interaksi sosial sebagai hasil perhitungan biaya dan manfaat dalam hubungan interpersonal. Keempat, ada Richard Emerson. Fokusnya pada hubungan kekuasaan dan ketergantungan antar individu atau kelompok dalam jejaring sosial. Emerson menekankan bahwa hubungan sosial merupakan suatu proses pertukaran yang melibatkan ketergantungan. Kekuatan atau power dalam hubungan bergantung pada ketergantungan relatif masing-masing pihak. Semakin satu pihak bergantung pada pihak lain untuk memperoleh sumber daya atau imbalan, maka pihak tersebut memiliki kekuatan yang lebih kecil dan sebaliknya. Bagaimana konteks lahirnya teori? Teori ini muncul dalam konteks perkembangan sosial dan psikologi. Sosial ketika teori besar seperti fungsionalisme dianggap terlalu abstrak dan behaviorisme terlalu sempit. Inspirasi teori ini banyak dipengaruhi oleh psikolog behavioristik yang menekankan bahwa imbalan atau reward dan hukuman punishment dalam membentuk perilaku serta menyoroti rasionalitas pertimbangan untung atau rugi. Dan menggabungkan dua pendekatan tersebut, interaksi sosial dipandang sebagai bentuk pertukaran, di mana orang mempertimbangkan manfaat yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan. Teori ini juga lahir dari kebutuhan untuk memahami mengapa hubungan sosial dapat bertahan atau berakhir, bagaimana organisasi dapat berjalan, serta bagaimana ketimpangan kekuasaan terbentuk dalam masyarakat. Dengan demikian, teori pertukaran sosial menjadi jembatan antara cara pandang yang menekankan perilaku individu dan cara pandang yang melihat struktur sosial secara luas.
Di dalam teori ini juga terdapat konsep dasar, yaitu ada manfaat dan biaya. Individu menilai hubungan sosial berdasarkan manfaat yang diperoleh, dukungan, penghargaan, materi, dari biaya yang harus dikeluarkan, waktu, stres, tenaga. Ya, individu cenderung mempertahankan hubungan yang memberikan manfaat yang lebih besar untuk dirinya. Yang kedua ada perhitungan rasional. Individu bertindak secara rasional dalam memilih hubungan sosial dengan mengevaluasi berbagai pilihan dan memilih yang memberikan hasil yang terbaik. Yang ketiga ada timbal balik. Harapan adanya balasan atau imbalan atas kontribusi dalam hubungan. Ketika imbalan tidak seimbang, ya hubungan bisa terganggu. Yang selanjutnya ada kesetaraan dan keadilan. Hubungan yang diharapkan adalah hubungan yang adil dan seimbang antara kontribusi dan imbalan. Ketika tidak seimbangan ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan. Selain beberapa unsur di atas, ada pun konsep seperti ganjaran, reward, biaya, hasil, dan tingkat perbandingan yang menjadikan dasar dalam nilai keberlanjutannya suatu hubungan sosial. Individu akan tetap dalam hubungan selama hasil yang diperolehnya melebihi harapan dan lebih menguntungkan. Dengan demikian, teori ini memandang hubungan sosial sebagai transaksi yang rasional dan saling menguntungkan, di mana individu selalu mengukur apakah hubungan itu layak dipertahankan atau ditinggalkan. Pembahasan kali ini adalah kritik teori. Teori pertukaran sosial tidak terlepas dari beberapa kritik, yang diantaranya pertama adalah terlalu rasional dan ekonomis. Teori ini cenderung melihat manusia sebagai hitung-hitungan, untung dan rugi. Padahal, pada kenyataannya, banyak interaksi yang didasari oleh emosi, empati, bahkan pengabdian tanpa pamrih. Yang kedua, teori ini mengabaikan aspek budaya dan nilai. Setiap masyarakat itu pasti punya norma, tradisi, bahkan nilai yang memengaruhi hubungan sosial. Teori ini dianggap kurang memperhatikan faktor-faktor kultural yang membuat orang tetap berhubungan meski secara untung rugi itu tidak seimbang. Yang ketiga, kurang menjelaskan hubungan altruistik. Dalam banyak kasus, orang rela berkorban tanpa mengharapkan imbalan, contohnya seperti kasih sayang orang tua. Yang keempat, ada bias individualisme. Teori ini menekankan pilihan individu, sehingga kurang mampu menjelaskan bagaimana struktur kekuasaan, institusi membentuk perilaku manusia. Yang kelima, ada kesulitan mengukur imbalan dan biaya. Tidak semua imbalan, seperti rasa aman, cinta, penghormatan, bisa diukur dengan jelas. Ini membuat teori ini dianggap terlalu abstrak untuk diuji secara empiris. Contoh pertama yang saya ambil adalah persahabatan. Dalam lingkup persahabatan, seseorang akan terus memelihara hubungan jika manfaatnya diperoleh berupa dukungan, kenyamanan, ataupun kesenangan lebih besar daripada biaya yang dia keluarkan, seperti waktu, tenaga, dan pengorbanan. Contoh yang kedua datang dari lingkup jual-beli. Dalam jual-beli, kedua belah pihak bertransaksi dengan perkiraan bahwa keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya yang dia keluarkan. Penjual memberikan produk dan pembeli memberikan uang. Keduanya menerima manfaat sesuai kesepakatan, hingga hubungan ini dianggap saling menguntungkan. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendengarkan cuitan saya maupun cuitan rekan saya, Nur Muhammad. Atas waktu dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.